Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihha wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepala Dinas P dan K Kota Malang yang saya muliakan, para kepala sekolah yang hadir dalam kajian siang ini, kemudian takmir serta tamu khusus dari Namirah TV, serta jamaah sekalian Masjid Tarbiyatul Hidayah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmah kehadiratnya. Kita lanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya saya kemarin habis dari Museum Rasulullah. Museum Rasulullah itu yang di Jawa Timur itu di Probolinggo, di Habib Hadi yang sekarang jadi wali kota Probolinggo. Ada Pak di situ Museum Rasulullah. Kemudian di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Nah, saya yang ke sana, yang ke Magetan kemarin. Ya Allah, luar biasa untuk menggugah rasa rindu kita kepada Rasulullah. Di situ ada peninggalan-peninggalan Rasul yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Luar biasa Pak. Jadi kalau kita ada kesempatan ke sana untuk menumpahkan rasa kangen kita, menumpahkan rasa kangen kita kepada Rasulullah. Ada darah Rasulullah yang masih basah, masih darah pada waktu beliau dibekam, dicantuk dari bahasa Jawanya tuh diadai. Ada keringat Nabi ya, karena kalau Nabi tidur itu biasanya berkeringat, luar biasa. Ada rambut Nabi, ada jenggot Nabi, walaupun cuma 3 helai ditaruh di ada. Jadi itu mengobati rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan kita diam kecuali nangis. Jadi rombongan saya tak satu pun yang enggak nangis, pecah semua nangis. Karena apalagi seolah-olah Nabi di depan kita, subhanallah. Rindu kita kepada Rasulullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, juga ada sebagian juga dari sahabat ya, pedangnya Walid bin Walid, pendekar perang Badar, aslinya Pak, aslinya ada beliau punya 200 pedang ya, salah satu di antara 200 itu ada di Indonesia, di Temboro Magetan. Allahu Akbar, luar biasa ya. Surban Nabi, ada juga surban Imam Syafi'i. Pedangnya juga cucu Nabi, siapa itu? Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Luar biasa untuk mengekspresikan, mengobati kangen kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
Kanjeng Nabi dawuh, nah ini man ightasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi gabri wa thaqila ala mizanihi. Irtasala kang atus sapa wong iku mang yaumal jum'ati ing dina Jumat, niat Jumatan niku lho Pak. Lah kalau perempuan niat menghormat hari Jumat. Sama laki perempuan. Lah kalau laki Jumatan atus niat Jumatan, lah perempuan niat atus menghormat hari Jumat. Walaupun dia nanti sholat duhur. Siapa yang niat atus seperti itu menghormat hari Jumat, dan kalau laki-laki siap niat ke Jumatan, ghafarallahu moko ngapura Allahu sapa Allah lahu maring wong niku wau ma bainal jum'ati ing apa-apa wae antarane Jumat iku ilal jum'ati ke Jumat berikute. Dosanya yang seminggu Pak, antara Jumat itu ke Jumat berikutnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, barokahnya hari Jumat. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono napa wau atus dina Jumat sawaban ing pahala fi gabrihi ing dalem kubure wong. Jadi nanti orang-orang yang rajin mandi untuk sholat Jumat itu mandi Pak ya, sempatkan mandi lah, sempatkan mandi, niat menghormat hari Jumat, sempatkan mandi. Masih subuh, lek siang wis gak sempat, wis rekan kantor, ya mari subuh niku tambah apik maneh sekalian junub. Tambah api malih. Pak Samsul nggih. Sekalian junub. Ya, tambah api maneh, double pahalai. Ya pahalai junub, ya pahalai ngurmat Jumat. Subhanallah. Itu akan dijadikan oleh Allah sawaban fi gabrihi. Pahala spesial di alam kubur. Entah itu berupa nanti penyelamat dari pitakonane benekeron, napa benekeron Pak? Mungkarna kehil, ya, diselamatkan oleh Allah dari cambuknya mungkarna kir. Pokoknya berupa pahala. Wa ja'ala dzalika sawaban fi gabrih, ya, dijadikan oleh Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono ganjarane atus Jumat, ya, sawaban ing pahala fi gabrihi ing dalem kubure. Subhanallah. Wa thaqila ala mizanihi lan dadi abot atau menjadi pemberat nanti di atas timbangan mizan kula panjenengan. Mizan, timbangan. Jadi awale ngeten awale kakean dosa. Abot sing kiri Pak. Karena jenengan istiqomah atus Jumat, adek junub barang, pahalanya ditambah oleh Allah. Jadi ngene, ya, jadi menjadi berat timbangannya di sisi Allah nanti bil mizan alal mizan, ya, di atas mizan, di atas timbangan itu menjadi abot kebaikannya. Gara-gara apa tadi? Istiqomah mandi di hari Jumat untuk menghormat Jumat atau mau Jumatan. Subhanallah, ini dijadikan berat timbangannya. Subhanallah, ini apa namanya, bicara tentang atus Pak nggih, atus Jumat.
Oh ya, bicara pahala timbangan dulu. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dikeluarkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan, tegese as-saykhan, dua syekh. Kalau jenengan mengkaji hadis ketemu dengan kata-kata syaikhani, dua syekh, itu berarti Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, kalimatani, ada dua kalimat, habibatani ilar rahman, yang mana dua kalimat ini kalau kita baca, Pak, itu menjadi kesenangannya Allah. Allah seneng, Gusti Allah remen, seneng banget kalau kita baca. Khafifatani alal lisan, bacaannya itu saking sedikitnya ringan di mulut, ringan, Pak, ringan, ucapannya ringan, karena kulan jenengan pun apal kabeh, ringan. Tapi sakilatani alal fil mizan, sakilatani fil mizan. Tapi Pak, pahalanya walaupun ringan bacaannya, tapi pahalanya berat di timbangan, di mizan kelak. Ketika ditimbang abot, Masya Allah, abot. Oh ini dosa ini, dosa-dosa abot sakjane dosa. Tapi kena pahalanya dua kalimat ini yang sering kita baca, timbangan itu murung ini. Waduh, subhanallah. Apa itu? Bacaan apa? Yang biasa kita baca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Orang membaca ini, Pak, apalagi jenengan baca sampai satu putaran tasbih misalnya, jenengan ada waktu untuk membaca ini kok sampai satu putaran tasbih, berarti 100. Subhanallah, Pak, selain berguguran dosa, terangkat derajat. Besok pada waktu ditimbang, penjenengan beruntung, timbangane kebaikane abot timbang dosae. Jomplang ngeten nih, Pak, gak ngene, oh ini abot kesainane, abot apike. Subhanallah, berat kebaikannya, padahal enteng. Kata Rasulullah, dua kalimat ini disenangi oleh Allah yang Maha Rahman, enteng ucapannya, tapi pahalanya jadi abot dek timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada amaliyah yang lain sing abote ngalahno iki. Subhanallah, masih haji ping 1000, sholat 1000 rakaat, itu sih dinilai oleh malaikat, khusyuk apa anda, ikhlas apa anda, kan gitu, Pak. Tapi kalau bacaan ini ringan diucapkan, disenangi Gusti Allah, abot di timbangan. Lho, anggur maca niki, ya, pas dengan santai-santai pulang kerja, mandi sore, ambil tasbih,
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ya. Tapi lek di oma biasa ono aya anu Pak, godaan. Celuk mama arek-arek. Pak. Ya. Seharian di kantor, mbok dek kene lho. Kancane. Begitu biasanya ya. Kemudian ini kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sekarang saya kemarin itu tadi malam bongkar-bongkar kitab sebelum tidur. Saya tiap malam bongkar-bongkar kitab. Kalau ono sing menarik gitu tak tulis ke buku ini Pak. Terus tak sampai notang jenengan. Saya berusaha, setiap saya ceramah, saya berusaha sekuat saya, sebisa saya ya. Apa yang telah disampaikan di sini tidak disampaikan di majelis yang lain. Soalnya apa? Orang sudah lihat apa? YouTube. Jangan sampai isinya podo. Saya berusaha begitu. Lek ana podo ni mek titik-titik, enggak apa-apa, mek titik-titik, ojo kabeh. Nyinggung sedikit. Nah, makanya saya berusaha tiap malam mutolaah, tiap malam ambil kitab. Tapi ini tulis tangan. Biar anak saksi nih besok. Tulisan tangan nih Pak. Bongkar kitab. Apa yang ada kaitannya dengan kitab yang kita kaji? Bab ini. Kok ada kaitannya ini? Tulis. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. An Abi Amrin an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Amrin, dari bapaknya, dari embae dari Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridai Mas Amrin, bapaknya embae yang telah memberikan informasi tentang hadis dari Nabi ini. Malaikat itu Pak moro-moro ndonga. Malaikat wa yad'unal malaikatu bisalamati li ummati Muhammadin. Para malaikat berdoa bisalama, mohon keselamatan li ummati nabiyina Muhammad, untuk keselamatannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idan fajara subhu, maka tatkala wis terbit as-subhu, waktu subuh pun fajar sodik niku, yaquluna, malaikat itu ndonga. Apa yang keluar dari lisan malaikat? Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah, limanil tasalah, khusus maring wong sing atus, wa hadaral jum'atalan hadir Jumat. Ya Allah, ampuni wong-wong sing atus ya, dan yang hadir Jumat. Bapak perempuan bagaimana? Yang penting atuse perempuan, terus menghormat hari Jumatnya. Apa ndak boleh perempuan Jumatan? Boleh, cuma tidak wajib. Loh, kalau tidak wajib, apakah setelah sholat Jumat perempuan itu harus mengganti Jumatan Pak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ora usah, wis sah, masa rong rakaat kan sudah diwakili khutbah 2. Ada yang mengatakan nanti habis Jumatan perempuan mengganti dengan duhur. Tapi kebanyakan ibu-ibu milih pendapat yang pertama. Kenapa? Ringan. Ya, ringan. Ya pernah ditanya, Ustaz, kai kula niku kepingin derek-derek Jumatan. Loh, gak wajib njenengan, Bu. Mboten kula kepingin. Napa angsal? Oh, angsal mawon. Akhirnya oleh takmir itu dikasih selambu Pak pojok,
khusus muslimat yang purun. Ono wong telu, wong papat, mbah-mbah nih lho, sudah sepuh-sepuh. Niku kepingin jadi nih. Oh nggih, Mbak, monggo. Nah, itu tanya ke saya, apakah setelah Jumatan itu kula harus ganti salat zuhur, Ustaz? Ya, jawabannya dua tadi, tapi tak kasih pendapat yang pertama dulu. Boten usah, sudah sah. Sudah sah. Nah, pendapat yang kedua, wakil lakopnya kan apa namanya? Perintahnya kan ke laki-laki, ya perempuan melok ya mari melok ya sholat zuhur katanya. Wah, abot nih, abot. Makanya akeh sing milih pendapat sing pertama. Jadi engko lek wis subuh, Pak, subuh malaikat niku ndonga, Allahumma ighfir liman ightasala wa hadaral jum'ata. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mandi di hari Jumat dan hadir Jumat. Itu doanya malaikat. Fayarfa'una aswatahum bil bukai. Fayarfa'una lan ngangkat sapa malaikat aswatahum dengan suaranya, ing suarani bil bukai kelawan nangis. Malaikat ndonga niku ngoten niku, Allahumma ighfir liman ightasala wa hadaral Jumat. Ambek nangis, ambek melung-melung malaikat. Ambek suara keras malaikat nyuwun datang Gusti Allah, ya, dengan suara yang ditingkatkan sambil nangis. Fayaqulullahu ta'ala, terus Allah tanglet, Allah fayakulan tanglet Allah sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah, ya malaikati, malaikatku, madza turiduna, awakmu iku sakjane kepingin apa? Kok sampai koyo ngono kahanane? Kok sampai koyo ngono lung-melung? Bukan melung-melung, lung-melung. Kok sampai koyok ngono suaramu diangkat sampai nangis-nangis, nyuwun opo karepmu? Fayaqulunal malaikah, malaikat menjawab, nuridu, kami ingin ya Allah antaghfirah, penjenengan ngapura li ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kepingin penjenengan ngapura ummate dosa-dosae ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka Allah jawab, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah jawab, maka jawab sapa Allah ta'ala, Allah kang maha luhur, apa jawabane Allah? Qad ghafartu lahum, temen-temen wis ngapura sapa ingsun lahum maring ummati Kanjeng Nabi. Ummati Kanjeng Nabi sing napa wau sing diampuni? Sing adus dina Jumat terus budal Jumatan. Lek sing perempuan adus Jumat terus sholat zuhur. Ya Allah, ini apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala paring ampunan datang umat Kanjeng Nabi ini berkat napa wau malaikat nyuwun kanthi temenan terus ambek nangis-nangis. Malaikat nyuwun datang Gusti Allah sampai nangis-nangis memintakan ampun kula panjenengan. Kalau Selasa yang lalu malaikat katanya mendoakan orang-orang yang ikut hadir ngaji, nggih, tapi gak sampai nangis-nangis. Biasa. Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya Allah. Ngono. Ya Allah, ampuni yang hadir, sayangilah yang hadir ini ya Allah. Dipikir-pikir, Pak, enggak hadir ini kok merasa rugi banget. Kenapa? Karena malaikat itu, semua malaikat ikut hadir, yang hadir itu mendoakan kula panjenengan.
Itu dalam keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, saya baca dalam sarahnya itu, saya punya Pak, ada 6 jilid. Gede-gede, satu jilidnya segini. Hadiah dari Syekh di Mekah, di Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau saya ke Mekah itu ya cari. Bukan dari gratisan. Dari barokahnya Masjidil Haram. Kadang dikasih hadiah kitab-kitab. Ya, Quran sudah biasa ya, hajian itu nih. Kitab Pak, kitab. Kita kasih, pasti dikasih. Ya, jadi bilang untuk diajarkan kembali ke masyarakat. Oh, dikasih dengan senang hati mereka ngasih. Baru Pak. Ya. Lah itu ambil lah, buka. Mesti bengi niku kula mutolaah. Bengi niku kula mesti mutolaah. Secapek apapun. Ya. Ambil, tak buka. Kecapean turu. Buka tok kan? Ya enggak sampai begitulah. Ya diboco. Nah, salah satu di antaranya itu yang saya baca dalam sarahnya Riyadhus Shalihin itu, ya. Ternyata kalau ada kajian ilmu Allah dikaji seperti ini, itu ternyata malaikat melok-melok nimbrung. Melok-melok nimbrung. Subhanallah. Dan dia, malaikat itu yang ikut hadir itu enggak meneng Pak, mboten. Mau kemuan apa? Apa? Iya, mau kemuan bahasa apa ya bahasanya? Qomat kamit. Mau kemuan kalau bahasa saya. Ya. Mau kemuan. Bahasa Indonesianya qomat kamit. Baca apa? Ternyata diterangkan oleh Rasulullah, malaikat yang ikut hadir kalau ada majelis taklim gini nih, majelis dzikir, majelis taklim, malaikat ikut hadir terus qomat kamit itu dijelaskan oleh Rasulullah. Apa yang mereka baca? Apa yang dibaca oleh malaikat itu? Ternyata bacaannya itu Allahumma ghfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka yang hadir ini, maksudnya ampuni mereka ini ya Allah, warhamhum, dan sayangilah mereka ya Allah. Loh, ulun jenengan yang hadir ini, yang didoain ini cukup mengamini Allahumma amin. Saya yakin kalau yang doa itu malaikat Pak, yakin kula prosentase diterimanya itu mendekati 100%. Karena malaikat itu makhluk yang selalu taat atas perintah Allah dan tidak punya nafsu. Kan gak tahu tumun jenengan ono malaikat gendaan ngono. Ngentit di mall, ndak ono. Kayak napa ngentit? Enggak ada malaikat ngentitan ngoten. Allah, nggak ada. Dan saat ini lagi berlangsung mendoakan kula panjenengan. Alhamdulillah ya Allah, mendoakan kula panjenengan Pak. Lebih-lebih subuh Jumat niku, fa idzam fajara subhu, maka tatkala ni infajara wis terbit as-subhu apa waktu subuh, yaquluna maka padha ndonga sapa malaikat, Allahumma ghfir, ya Allah ngapura panjenengan Gusti limane wetasala maring wong-wong sing adus Jumat, wa hadaral Jum'ata, lan hadir ing Jumatan. Subhanallah. Fayarfa'una, lan ngangkat sapa malaikat aswatahum ing suarane malaikat bil bukai kelawan nangis-nangis. Fayaqulullahu ta'ala, terus Allah tanglet Allah ta'ala sapa Allah ta'ala, ya malaikatihi, malaikatku, madza turiduna, apa yang kau inginkan?
Fayaquluna, para malaikat menjawab, nuridu, kami ingin ya Allah, antaghfira ing yen to ngapura panjenengan li ummati nabiyina Muhammad, maring ummati Kanjeng Nabi Muhammad. Fayaqulullahu ta'ala, lan mokon jawab sapa Allah Ta'ala, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi hal-hal seperti ini Pak, lek gak diamalno eman ngeten-ngeten iki lek boten kula panjenengan apa ngamalaken eman Pak. Ya. Sebab tidak ada manusia itu sing gak berdosa. Makanya sebaik-baik manusia itu bukan orang yang tak pernah berdosa. Omong kosong nih, manusia tak berdosa nih. Kecuali Nabi ya, dilindungi oleh Allah. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang mengaku akan dosanya. Loh. Orang yang mengaku akan dosanya, orang yang mau bertobat. Ya. Kalau anak uang merasa tidak pernah berdosa, justru orang itu jelek di hadapan Allah. Anak uang ngaku-ngaku gak tahu dosa. Oh, ternyata itu adalah orang yang terbanyak dosanya. Makanya kalau winginane juga di sini saya sampaikan Pak ya. Lek kate jenengan kate turu, kate sare, mau menuju ke tempat tidur. Apa dulu yang saya sampaikan? Bacalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pun diamalkan. Itu kalau jenengan amalkan, katanya Rasulullah, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni. Dosa sebanyak pasir di laut pun akan diampuni. Dosa sebanyak godong-godong di wit-witan akan diampuni. Bahkan dosa sebanyak hari-hari yang ada di dunia ini akan diampuni. Berapa Pak hari di dunia? Setahun mawon. 306 dosa. Ya, 360-an Pak. Hari-hari yang ada di dunia ini dalam setahun. Peng umur jenengan. Umur mulai baca itu tadi loh. Membaca mau tidur, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ternyata oleh setahun mati. Itu hari-hari 360 dino itu terampuni dosanya. Lelek 2 tahun, ya 2 kali. 3 tahun, 3 kali. Terus berapa tahun lagi kita meninggal? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang hadir ini dawa umur, murah rezekine, padang dalane jembar dalan bisnis. Jembar kok Pak, jembar dalan usaha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, ini banyak akan seperti ini nih, Masya Allah Pak. Amalan-amalan seperti ini. Ya, sanggup kira-kira mengamalkan? Insya amalkan saja. Wong yang ketinggal ngamalkan kok. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ping 3 ke kasur. Perkara oleh istrinya ditambah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Enggak apa-apa, tambah afdol. Karena itu doa kelon. Doa untuk kelon ditambah sama istrinya, enggak apa-apa, tambah barokah. Ini subhanallah ya, luar biasa. Apa tadi Pak?
yang bisa kita amalkan? Kesimpulannya, sering-seringlah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau jenengan baca mau tidur, ya, jenengan oleh Allah disisipi pahala koyok haji dan umroh. Betapa lomannya Allah itu. Betapa lomannya Gusti Allah. Kamu macam subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Mau tidur gitu. Lah kok Gusti Allah maringi sisipan, disisipno karo Gusti Allah pahala haji dan umroh untuk jenengan. Kakek suap lagi. Tak usah karantina. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau berdoa, yang ingin bertanya, silakan. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan. Pak Kepala Dinas kemana? Oh. Ya. Silakan. Ibu dari SD Tanjung tadi ngacung? Enggak. Dari Ketawang Gede tadi ngacung? Oh enggak. Kukur-kukur. Ada Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ya, nomor rekening? Oh, enggak. Nama dari, maksud saya instansi? Oh ya. Salah, syarat? Oh ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya setelah yang satu ini. Namanya saja ghaib, berarti mayite orang ketok. Syarat pertama, mayite gak ketok. Entah itu di luar kota, ya, entah itu sudah dikubur, sudah gak ketok di depan kita. Ya. Syarat yang kedua, benar-benar di luar kota. Kalau dalam kota dianjurkan menghadiri. Kalau dalam kota dianjurkan menghadiri. Tapi kalau di perbatasan omai Pak, masih luar kota, jenengan nyebrang mawon nyampe. Wong di perbatasan. Lain lagi. Betul. Jadi ada rumah ya, perbatasan rumiyin itu. Omai pas perbatasan. Aku pamit di ruang tamu itu pamit. Kedap nggih kula tak ke luar kota riyen. Kan apa? Pipis. Jedinge kan sudah perbatasan antara Blitar dengan Malang. Lha pawon ini ku pas tanah Blitar. Jadi kula tak ngoyo riyen nggih, teng pundi? Teng Blitar. Sedingi, ya Allah. Ya bukan luar kotanya berarti. Aduh, ya. Jadi syaratnya memang selain tidak ketok mayite juga berada di tempat jauh di luar kota. Ada dalam satu kota tapi aduh. Omain jenengan di Sumawe, sing mati di Kasembon. Itu podo karo sini Surabaya Pak, jauh. Kalau muter-muter dulu tapi, muter dulu. Di Wajak, tembus Panjen, muter malih. Aduh, sampai tekan kono. Ya syaratnya. Ada yang dulu pernah nanya ke saya, tiang-tiang itu kok sholat tengriko kan haram sholat di atas kuburan katanya.
Terus tak kasih tahu. Niku wau tiang-tiang niku gak kober nang omahe, gak nutut. Keburu dibawa ke kuburan. Terus dereng dugi rombongan niku wau sudah dikubur. Setelah dikubur, selesai orang pulang, dia datang. Sholat di atas, bukan di atas kuburan, di pinggirnya. Itu boleh. Niatnya sholat gaib. Sholat jenazah tapi gaib. Ya. Jadi kalau ndak ngaji di Tarbiyatul Hidayah, nyangkano iku haram. Haram itu, sholat di atas kuburan, haram. Padahal diperkenankan, diperbolehkan kalau tadi gak nututin. Paham ya? Ya. Oke, terakhir, penanya terakhir. Penanya terakhir, ya. Bu Kepala Sekolah, silakan. Sudah? Nanya nopo nih? Fadilai. Itu perkumpulan al-baqiyatus sholihat, itu perkumpulan bukan tasbih tok Bu niku. Tasbih subhanallah. Ya. Tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kumpulan dari 5 ini oleh Rasulullah disebut al-baqiyatus sholihat. Ya, itu bukan tasbih tok. Namanya al-baqiyatus sholihat. Itu yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat tasbih. Ya, rakaat pertama 75. Rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat keempat 75. Pinten? 300. Tasbih. Tapi ternyata Kanjeng Nabi boten mi tasbih tok, al-baqiyatus sholihat. Allahu akbar. Pas ngadeg niku 15. Ruku 10. Sami Allahu liman hamida, tasbihnya 10. Sujud setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbihnya berapa? 10. Duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar, setelah rabbighfirli, baca tasbih berapa? 10. Sujud lagi 10. Tidak boleh langsung berdiri, tapi ada duduk istirahat 10. Tidak membaca apa-apa, langsung baca tasbih itu 10. Berapa sudah? 75. Karena yang pertama setelah Fatihah, setelah surat, membaca tasbihnya 15. Maka setiap satu rakaatnya 75 tasbih yang dia baca. Ternyata bukan hanya tasbih tak Rasulullah. Apa yang dibaca? Yang ditanya Bu Guru tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya sawe. Wong sak rakaat sih oleh ping 75. Le awa-awaan kadang-kadang tasbih. Salat tasbih kirat. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, surat, kemudian subhanallah, 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 subhanallah. Itu murni murni tasbih. Subhanallah, 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 15. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Sampai duduk istirahat nih wau. Lalu berdiri untuk rakaat kedua. Nah, itu namanya, sekali lagi jawabannya adalah al-baqiyatus sholihat. Dan itu sering dibaca oleh Rasulullah. Termasuk salah satu wiritan favoritnya Rasulullah. Ya, karena nilainya
pahalanya tak ternilai. Paham ya? Baik. Demikian mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini membawa keberkahan, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kula panjenengan mampu mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kacepot kula nemira mun beri selopon anyone sepora sake bengkong cek sarana sekalangkong seporana. Ayo bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian, pernah mahasiswa saya tanya masalah doa ini tadi. Fadilahnya nopo jarene? Fadilahnya itu barang siapa yang setelah pengajian seperti ini kok diakhiri dengan kafaratul majlis, entah itu rapat, entah opo mawon Pak, diakhiri dengan doa kafaratul majlis, apa kata Nabi? Allah akan mengampuni dosanya orang-orang itu sebelum beranjak dari tempat duduknya. Subhanallah.